Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi zadal imana lil mu'minina bitilawatil Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih. Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Sultan Alauddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini adalah masjid perjuangan. Sejumlah ide-ide cemerlang diterapkan untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan, Indonesia, bahkan dunia sekalipun. Baru saja kita menunaikan salat Idul Fitri. Baru saja kita selesai menunaikan puasa Ramadan 1445 Hijriah, di mana di dalamnya kita rutinkan membaca Al-Qur'anul Karim, di mana pada bulan itu adalah bulan turunnya Al-Qur'anul Karim. Semoga saja insyaallah kebiasaan ini berlanjut, kita istiqamah sampai Ramadan yang akan datang kita temui kembali. Beberapa petikan-petikan dari hasil bacaan Al-Quran kita dalam bulan Ramadan pada kesempatan Jumat kali ini, yaitu Jumat pertama di bulan Syawal, setelah menunaikan ibadah Ramadan. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal khutbah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, surah Abasah, surah ke-80, di ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Jadi ada penegasan Allah Subhanahu wa taala di ayat ini bahwa manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Ini menjadi pembelajaran introspeksi kepada kita semua. Dan dilanjutkan di ayat selanjutnya bahwa falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Dalam bulan suci Ramadan, mengatur waktu-waktu makan, jadwal makan sudah tertata dengan baik. Kita makan sahur, bahkan sebelumnya ada yang membiasakan diri, sudah membersihkan diri, sudah mandi sebelum sahur atau sebelum salat subuh,
untuk mempersiapkan ibadah-ibadah terbaik dalam bulan suci Ramadan. Memperhatikan makanan yang kita konsumsi ini adalah satu hal yang sangat penting. Bahkan dalam Al-Quranul Karim berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Dan banyak yang lain. Orang beriman juga dipanggil, bahkan para nabi dipanggil untuk memperhatikan makanan ini. Dengan mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita biasakan setiap buka kita mengkonsumsi makanan yang terbaik, yaitu kurma. Rupanya ini sudah mendapat banyak penelitian dan membuat terkesima para ahli, bahkan banyak dipublikasikan di jurnal-jurnal bereputasi internasional. Bahkan terbaru yang saya tahu, perpaduan kurma dengan madu beserta buah fir dan beberapa buah yang lain, ini menjadi suatu unggulan yang mendapat perhatian dunia, banyak mendapat penghargaan untuk kesehatan pernapasan paru-paru manusia. Ini sudah dipublikasi di sejumlah jurnal, artikel bereputasi internasional. Pembuktian bahwa makanan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar telah mendukung, sangat-sangat mendukung, sangat memfasilitasi aktivitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kita menjadi lebih sehat setelah Ramadan insyaallah, dengan puasa yang telah kita tunaikan, dengan adab-adab sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita tentunya apa yang telah kita lakukan menjadi kebiasaan dalam bulan Ramadan ini bisa dipertahankan, bisa berlanjut. Apa ibadah-ibadah sunnah, apa zikir, salat sunnah dan lain-lain, termasuk dalam hal ini yang saya angkat, yaitu mengenai makanan. Dengan mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dipraktekkan beliau, insyaallah tubuh kita menjadi sehat. Tidak kemudian berlebihan. Kalau berlebihan makan mesti ngantuk. Sama juga banyak minum mesti ngantuk. Ada kadarnya. Makanya ada yang menyatakan, para dokter ahli menyatakan bahwa obat yang terbaik bagi manusia itu adalah makanannya. Tinggal bagaimana kita setiap akan makan menanyai diri kita, ini apa ini saya perlukan ke makanan ini untuk kesehatan saya? Ya, kita berintrospeksi diri setiap akan makan. Kenapa ini betapa penting, jamaah yang kami muliakan? Memiliki kendaraan saja yang mahal, yang termahal mungkin mobil yang paling mahal sampai beberapa miliar harganya satu buah. Tentu tidak rela pemilik mobil itu memberikan bahan bakar dengan oktan yang rendah. Ya, katakanlah mungkin kita sebut kayak Pertalite, itu kan rendah oktannya. Bahkan sudah ditulis harus oktan yang tinggi, mungkin sekitar 93. Baru sesuai dengan mobil tersebut. Tentu si pemilik mobil yang mahal itu tentu tidak akan mau memberikan bahan bakar yang kualitas rendah. Padahal jamaah yang kami muliakan, apatah arti sebuah kendaraan yang sangat mewah dengan harga miliaran dibanding dengan tubuh kita sebagai kendaraan yang terbaik, kendaraan yang termahal. Tidak ada kendaraan yang lebih mahal daripada tubuh kita. Karena begitu bermasalah tubuh kita, boleh jadi onderdilnya tidak ada dijual. Nah, pemeliharaannya tentu dengan
menggunakan makanan-makanan yang alami yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya jamaah yang kami muliakan, dalam Al-Qur'anul Karim di surah ke-55, surah Rahman, dalam surah Rahman ada kalimat yang berulang-ulang 31 kali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fabi'ayyi ala rabbikuma tukadziban. Indah sekali surah Ar-Rahman ini kita baca, dan berulang-ulang sampai 31 kali Allah mempertanyakan, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, kalau kita teliti surah Ar-Rahman ini, surat ke-55, kita simak dengan baik dari ayat pertama sampai ayat ke-12. Ternyata yang pertama dimintai pertanyaan itu, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kita dilihat di ayat ke-12. Apa bunyi dari ayat ke-12? Wal habbu sul asbi war raihan. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Jamaah yang kami muliakan, esensi kehidupan manusia, bahkan makhluk hidup, yang pertama berfungsi setelah kita dilahirkan oleh ibu kita, begitu kita keluar dari perut ibu kita, yang berfungsi itu adalah pernapasan kita. Ya. Ada yang bertanya, apa napasnya masuk dulu atau keluar dulu? Ya, paru-paru kita pada saat itu kondisinya kosong. Kondisi paru-paru lagi kosong. Maka inilah biasa bernapas. Napas pertama itu menarik napas. Ya, ini biasa kita dengar dari ulama-ulama kita tertentu, bahwa zikir napas ini narik dulu baru keluar. Ini mungkin salah satu dasar pemikirannya, bahwa awalnya paru-paru kita kan kosong. Begitu lahir di bumi, di dunia ini, paru-paru kita mengembang bernapas. Nah, kenapa ini yang pertama diperhatikan mengenai pernapasan? Karena ini sangat esensial sekali. Di surah Ar-Rahman ini ayat ke-12 dan ayat ke-13 kita diingatkan, perhatikan itu kesehatan paru-paru. Nah, ternyata menurut data sekarang, salah satu penyakit yang terbanyak di dunia ini itu kesehatan paru-paru. Ya, banyak kanker paru-paru. Nah, ini terkadang tidak disadari oleh sejumlah anggota masyarakat, bahwa kita disuguhi dengan pengharum-pengharum yang semerbak. Yang butuh juga kita pertanyakan, tadi di ayat ke-12 dinyatakan itu dari bunga-bunga yang harum baunya. Ya, jangan kita terkecoh dengan pengharum-pengharum kimia. Boleh jadi di mobil tak, di ruang kerja, kita siapkan pengharum-pengharum yang bahan bakunya dari kimia, secara tidak langsung itu merusak paru-paru kita. Maka akhir-akhir ini marak juga kita dengarkan sebagai bukti perjuangan kaum muslimin mengangkat ini dengan menciptakan sejumlah wangi-wangian dari tumbuh-tumbuhan berupa aromaterapi yang harum. Ini alternatif, butuh diperhatikan jamaah yang kami muliakan. Nah, ini beberapa petikan dari Al-Qur'anul Karim dari hasil bacaan
kita dalam bulan suci Ramadan, bahwa butuh memperhatikan makanan yang kita konsumsi. Tubuh kita ini adalah kendaraan yang termahal. Obat yang terbaiknya adalah makanan yang kita konsumsi. Ya. Jangan sampai kita menyesal karena tidak memperhatikan ini, kemudian kita kena penyakit. Ya. Ini sangat-sangat penting. Kemudian yang kedua tadi itu aplikasi dari surah Ar-Rahman ayat 13. Kiranya kita memperhatikan pernapasan kita. Ini sudah menjadi pembicaraan dunia. Betapa pentingnya paru-paru itu dijaga. Ada sih katanya operasi paru-paru, tapi sangat jarang ada berhasil. Dan itu tentunya harganya sangat-sangat mahal sekali. Kemudian terakhir, jamaah yang kami muliakan, kita sudah paham betul bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kita ini adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya di akhir khutbah ini kami mengajak jamaah sekalian, mari kita terlibat. Kita belajar atau kita mengambil bagian mengajar saudara-saudara kita. Boleh jadi dengan huruf-huruf hijaiyah dulu mulai. Hal ini sangat penting sekali. Betapa tidak menurut salah seorang anggota dewan, kalau kita baca di berita nasional, itu masih ada sekitar 72% masyarakat Indonesia yang buta baca Al-Quran. Ini bermakna bahwa sebaiknya kita mengambil bagian. Kita belajar mungkin memperbaiki sebutan-sebutan huruf-huruf hijaiyah kita. Kemudian mengajarkan kepada saudara-saudara kita yang belum paham, mengambil bagian untuk itu. Mengamalkan hadis tadi bahwa sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Saya alhamdulillah sejak tahun 2009 mengambil bagian ini, bahkan telah membuat satu aplikasi yang bisa digunakan oleh masyarakat dan sudah banyak digunakan. Aplikasinya tidak perlu di-download, dia berbasis web. Nanti kalau selesai Jumat ada yang mau dipasangkan aplikasi itu di HP-nya boleh. Isinya itu belajar membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Di dalamnya juga ada Al-Quran 30 juz, lengkap dengan arti dan tafsirnya. Bisa dibawa kemana-mana dengan sejumlah fasilitas-fasilitas yang ada di dalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar.